Tilka rusulu, ya, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, kami telah lebihkan ba'dahum ala ba'd, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Minhum, di antara mereka, man kallamallahu, ada nabi yang Allah berfirman kepadanya secara langsung. Kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat, dan dia meninggikan ba'dahum sebagian dari mereka darajat, beberapa derajat lainnya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, wa ataina, dan kami berikan Isa ibn Maryam, Isa putra Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti ataupun mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia bi ruhil qudus, dengan ruh ataupun jiwa yang suci. Ya, Ruhul Kudus Jibril maksudnya. Walau sya'allah, dan jika Allah mengendaki, maqtatala, tidak akan saling membunuh alladzina, orang-orang yang min ba'dihim, dari sesudah mereka, yaitu para rasul, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, min ba'di ma, dari sesudah ja'athumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan ataupun bukti-bukti. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih, ikhtalafu. Faminhum, maka di antara mereka man amana, ada orang yang beriman, tetap dalam keimanan. Wa minhum, dan di antara mereka man kafar, ada orang yang kafir. Walau sya'allahu, dan jika Allah menghendaki, maqtatalu, tidaklah mereka saling membunuh satu sama yang lain. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yaf'alu ma yurid, Allah itu dia berbuat ma yurid, apa yang dia kehendaki. Ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam itu beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu menurut sebagian mufassir yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, ya, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ya. Rasul-rasul yang telah kami sebutkan, ya, dari sebelumnya itu, masing-masing kami lebihkan satu dari yang lain. Di antara mereka ada yang kami ajak bicara tanpa perantara. Nah, jadi Allah bilang begitu. Jadi rasul-rasul itu yang telah disebutkan, ya, di dalam Al-Quran banyak disebutin para rasul itu, masing-masing itu dilebihkan satu di antara yang lain. Ada yang diajak bicara langsung tanpa perantara seperti Nabi Musa, ya. Ada yang di derajatnya itu diangkat, melebihi yang lain, yaitu seperti Nabi Muhammad yang risalahnya berlaku untuk umum, syariatnya sempurna, dan sekaligus menjadi penutup semua risalah. Di antara mereka terdapat juga Isa putra Maryam, yang diberikan oleh Allah mukjizat seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan, dan orang yang berpenyakit lepra. Ya. Jadi itu diperkuat dengan Isa, itu diperkuat dengan Jibril, Ruhul Kudus. Jadi para rasul tersebut datang dengan membawa petunjuk, agama, kebenaran, dan beberapa penjelasan. Maka sudah semestinya semua manusia itu beriman
tidak berselisih dan tidak saling memerangi. Jika Allah menghendaki manusia untuk tidak saling memerangi, ya, setelah kedatangan para rasul dan membawa bukti yang jelas kepada kebenaran, maka niscaya tidak akan ada peperangan dan perselisihan. Ya. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Jadi mereka tetap berselisih. Itu memang kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak dibikin enggak ada perselisihan, enggak ada peperangan itu dengan mudah. Tapi Allah memang dengan sengaja membuat agar supaya tetap berselisih. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Jadi kalau Allah menghendaki, mereka tidak akan saling membunuh, saling berselisih, bahkan mereka akan berada dalam kebenaran. Akan tetapi Allah melaksanakan kehendaknya itu sesuai dengan hikmah yang Allah tentukan. Ya, semua itu atas kehendak Allah. Ya, dan semua yang terjadi pasti mengandung hikmah, dan Allah sudah menentukan hikmah-hikmah yang terjadi di balik semua peristiwa itu. Jadi seorang hamba di samping wajib mengenal Allah, hendaknya mengenal para rasul. Sifat wajib, mustahil, sifat jaiz. Ya, jaiz itu yang boleh terjadi. Sifat jaiz itu apa? Sifat yang boleh terjadi pada diri mereka. Itu jaiz. Untuk mengetahuinya maka dapat kita peroleh dari penjelasan-penjelasan Allah di beberapa ayat tentang sifat-sifat mereka. Ya, di antaranya adalah bahwa mereka itu laki-laki bukan wanita. Ya, itu di antara sifat-sifat kriteria. Ya. Berasal dari penduduk tersebut, ya, bukan dari pelosok ataupun badui. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Allah menghimpun pada diri mereka itu semua sifat yang terpuji. Bahwa mereka itu selamat dari semua yang menodai risalah mereka. Seperti dusta, khianat, sifat menyembunyikan, dan sifat tercela lainnya. Mereka juga tidak keliru dalam hal risalah ataupun taklif. Taklif itu pembebanan syariat, itu taklif. Allah Subhanahu wa taala menghususkan mereka dengan wahyunya. Oleh karena itu, kita wajib beriman dan mentaati mereka. Ya. Barang siapa yang tidak beriman kepada mereka, maka dia adalah kafir. Ya. Mencacati mereka atau memaki mereka pun juga kafir. Ya, dalil-dalil yang disebutkan itu banyak sekali. Jadi barang siapa yang mentadaburi Al-Quran, maka akan semakin jelas lagi. Jadi Quran itu untuk lebih jelas harus ditadaburi. Jadi menurut jumhur mufassirin bahwa Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berjalan bersama Nabi Isa di mana saja ia berjalan. Jadi Nabi Isa berjalan itu didampingi malaikat Jibril. Ada pula yang mengartikan Ruh Kudus itu dengan iman, keyakinan yang diberi kekuatan untuk menjalankan perintah yang dibebankan kepadanya. Ya. Tapi menurut mufassirin, para ahli tafsir, mayoritas itu malaikat Jibril yang mendampingi Nabi Isa dimanapun berjalan, kemanapun pergi. Ya, di antara mereka ada yang tetap kafir, ada juga yang iman. Akibatnya apa? Terjadilah perpecahan, permusuhan, peperangan. Ya, jadi meskipun begitu, Allah menghendaki, itu yang Allah kehendaki. Jadi yang dikehendaki Allah itu tidak akan terjadi saling membunuh jika Allah menghendaki. Ya, tidak akan terjadi jika Allah menghendaki. Semua itu atas kehendak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, bersedekahlah kalian, infak atau sedekahlah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan rizki kepada kalian, min qabli ayyatia, sebelum ayyatia, ya, akan datang yaumun la bai'un, datang suatu hari yang tidak ada jual beli, tidak ada tebusan. Fihi, di dalamnya, wala khullah,
dan tidak ada juga persahabatan. Ya. Wala syafa'ah, dan tidak ada juga apa? Syafaat, pertolongan. Ya. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah mereka adalah humuz zalimun. Mereka adalah orang yang zalim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Nah, orang-orang kafir itulah yang zalim. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, belanjakanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kalian punya rezeki, punya banyak, belanjakan sebagian di jalan kebaikan. Ya, bergegaslah melakukan infak, melakukan sedekah. Lakukan itu sebelum datang hari kiamat. Bergegaslah. Ya, pada hari itu kalian tidak bisa mengembalikan apa-apa yang telah lalu di dunia. Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan, syafaat dari selain Allah. Sesungguhnya orang yang kafir akan nampak pada hari itu. Ya. Jadi mencakup sedekah wajib seperti zakat maupun sedekah sunat agar mereka memiliki simpanan dan pahala yang besar di akhirat kelak. Ya, di mana orang-orang sangat membutuhkan amal soleh meskipun seberat zarrah. Ya, datang hari kiamat, ketika kiamat datang itu sudah nggak butuh apa-apa, yang dibutuhkan cuma amal soleh meskipun seberat biji zarrah, debu. Ya, dari kiamat itu nggak butuh apa-apa, duitmu nggak terpakai, mobil nggak terpakai, semuanya nggak terpakai, nggak ada gunanya. Yang dibutuhkan cuma amal soleh, perbuatan baik. Di akhirat itu tidak ada lagi jual beli, ya, harus mikir itu, tidak jual beli, memperoleh laba, keuntungan, udah orang tidak sempat mikir begituan dan nggak ada. Jadi seorang pun tidak dapat menebus dirinya dari azab Allah meskipun dengan mengeluarkan emas. Ya, saat itu yang ada azab kiamat, ya. Tidak bisa ditebus dengan emas. Anda punya uang banyak, nggak bisa ditebus. Bahkan Anda punya kawan juga tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberi manfaat yang baik. Kedudukannya maupun syafaat memberikan pertolongan nggak bisa. Jadi syafaat itu apa? Usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau menghindarkan suatu madarat bagi orang lain. Itu syafaat. Syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Jadi pada hari itu kehinaan betul-betul menimpa pada orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim, dan tidak memberikan hak kepada yang memilikinya. Mereka tidak memenuhi hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak untuk diibadati, dipatuhin. Hak hamba dan hak hamba-hambanya berpaling dari yang halal kepada yang haram. Ya, hak hamba itu adalah dapat yang halal, tapi diperlakukan dengan haram. Kezoliman yang paling besar adalah kekafiran kepada Allah. Jadi zolim ataupun kezoliman yang paling besar itu adalah kekafiran kepada Allah, yaitu dengan mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi mengarahkan berbagai bentuk peribadatan kepada selain Allah ini adalah kezoliman yang sangat besar. Ya, saya ulangi, mengarahkan ibadah, bentuk ibadah apapun kepada selain Allah. Jadi alamat tujuan ibadah dalam bentuk apapun jika kepada selain Allah itu artinya apa? Kezoliman yang sangat besar. Padahal selain Allah itu tidak ada hak, tidak memiliki hak untuk diibadati. Oleh karena itu orang-orang kafir
disebut menjadi apa? Disebut sebagai orang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Makanya orang kafir itu disebut sebagai orang zalim. Ya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali selain hanya Dia, yaitu Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, maha kekal. Al-Qayyum, yang maha mandiri. La ta'khuduhu sinatun wala naum. La ta'khuduhu, tidak menimpanya sinatun, rasa ngantuk ataupun jenuh. Wala naum, dan tidak juga tidur. Lahu ma fis samawat, jadi dia milik Allah apa yang fis samawat, di semesta langit. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu, man siapakah dzalladzi yashfa'u, yang dapat memberikan syafaat ataupun pertolongan indahu, di sisi Allah, di sisinya, illa biidnih, kecuali dengan izinnya, izin Allah. Ya'lamu, dia mengetahui, ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bisyai'in, dan tidaklah mereka menguasai bisyai'in, terhadap sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya, ilmu Allah, illa, kecuali bima syaa, ya, dengan apa yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, wasi'a, luas, ya, meliputi, kursiyuhu, kursinya kekuasaan Allah, as-samawat, ya, semesta alam, wal ard, ya, dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidaklah mereka berat, hifdzuhuma, menjaga keduanya, langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan Dia Allah al-aliyu, maha tinggi, al-azim, maha besar. Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah itu enggak ada. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur. Ya, milik Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui suatu apapun tentang ilmunya, ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Kursinya, ya. Kursinya itu sebagian mufassir apa? Mengartikan dengan ilmu Allah, ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya. Ada juga yang menafsirkan yang lain. Meliputi apa? Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Hifdzuhuma. Ya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Wa huwal aliyul azim. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Dia hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluk ciptaannya tanpa pernah lalai. Dia tidak pernah ceroboh atau tidur. Ya, sebab Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan. Hanya Dialah yang memiliki langit dan bumi. Dia tidak ada seorang pun yang menyertai Allah, yang menyertainya. Ya, maka dari itu tak seorang makhluk pun dapat memberi syafaat kepada yang lainnya kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang telah dan yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui ilmu Allah kecuali orang-orang yang dipilihnya. Kekuasaan Allah sangat luas, meliputi langit dan bumi.
Ya, tidak sulit baginya, tidak sulit bagi Allah. Ya, mengatur itu semua itu nggak sulit. Sebab Allah itu, dia itu terhindar dari sifat kurang ataupun lemah. Ya, di Allah itu maha agung, Allah maha agung dengan kekuasaannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan ikraha fiddin untuk din agama Islam. Jadi untuk masuk agama Islam maksudnya. Qad tabayyana rusydu, sungguh telah jelas tabayyana ar-rusydu, jalan yang benar ataupun petunjuk, minal ghayyi, dari jalan sesat, ya, kekufuran. Fama yakfur bitaghut, maka barang siapa yakfur, kafir, yakfur dia kafir bitaghut, kepada taghut. Taghut itu setan-setan. Setan itu taghut, ya, atau berhala. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia istamsaka, dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, urwatil wusqa, tali akidah al wusqa, yang kokoh ataupun yang kuat. Lang fisoma laha, la tidak akan infisom, putus, laha baginya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut, ya, tadi diingatkan setan atau apa saja yang disembah selain Allah itu namanya taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Ya. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ibnu Abbas berkata, ada seorang sahabat Ansor yang berasal dari Bani Salim bin Auf, yaitu yang bernama Husain. Dia mengajak dua anaknya yang beragama Nasrani untuk masuk Islam. Namun mereka menolak. Husain pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Apakah aku perlu memaksa kedua anakku masuk Islam? Ya, atas pertanyaan itu Allah menurunkan ayat ini. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat itu sudah jelas. Jadi nggak ada paksaan masuk agama Islam. Ya, siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan terputus, tali Allah. Ya, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak ada paksaan bagi seorang untuk memeluk agama. Suatu agama itu tidak ada paksaan. Jalan kebenaran dan kesesatan itu jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang memastikan akal dan memalingkannya dari kebenaran, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada penyebab terkuat untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi perumpamannya itu seperti orang yang berpegangan pada tali yang kokoh dan kuat, sehingga tidak terjerumus ke dalam jurang. Allah maha mendengar apa yang kalian katakan, maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, maka Allah pun akan membalasnya dengan yang setimpal. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, jalan-jalan selawase urip.